Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong. Shalom saudara, hari ini kita membicarakan sebuah topik yang lagi viral, yaitu prank. Apa itu prank? Kita dikagetkan dengan video di YouTube yang berjudul Makanan Sampah. Si pembuat video prank ini lalu membuat YouTube lagi yang baru, lalu dia berkata, "Saya minta maaf." Tapi itu bohong. Apa kesan saudara dengan video prank itu? Apakah humor itu dilarang? Atau ada humor yang kebablasan sehingga menghasilkan sebuah lelucon yang tidak sehat? Nah, prank itu saya baca di beberapa kamus adalah sebuah tindakan yang menjahili seseorang sehingga seseorang menjadi bahan olok-olokan. Saudara, ada nggak firman Tuhan yang membahas tentang lelucon ini? Firman Tuhan itu ada tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang keempat. Saya akan baca buat kita. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Firman Tuhan berkata, kita tidak boleh mengucapkan perkataan sembrono. Apa itu perkataan sembrono? Kalau kita melihat di dalam beberapa terjemahan Alkitab yang lain, saudara, dan juga di dalam bahasa Yunaninya, maka kata sembrono itu adalah sebuah lelucon yang kasar, yang tidak pada tempatnya, atau yang kita kenal hari ini dengan istilah prank. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga berkata di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lalu adakah lelucon yang mendatangkan kasih karunia bagi orang lain? Ayat ini memberikan peluang ada. Tetapi saudara, kita mesti mawas diri dengan 4 hal sebelum kita membuat lelucon yang sehat, yang akhirnya membuat kasih karunia, mendatangkan kasih karunia buat orang lain. Nah, 4 hal yang menjadi awasan ini menjadikan kita terhindar dari membuat lelucon yang mengarah kepada prank. Yang pertama yang harus kita mesti waspadai, konten lelucon kita janganlah konten yang merusak atau konten yang kotor atau konten yang mesum. Yang kedua, janganlah kita bercanda tidak pada tempatnya. Kan firman Tuhan pernah berkata, saudara, menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan kita tertawa ketika orang menangis. Jangan kita tertawa ketika orang menangis ditimpa musibah. Janganlah kita menertawakan ketika orang menangis ditimpa kesialan. Itu tidak lucu, saudara. Itu tidak lucu. Yang ketiga, ini penting buat para YouTubers. Hai para YouTubers. Yang ketiga yang harus kita waspadai adalah sifat egosentris. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah kepintaran kita, kepiawian kita di dalam media sosial, dalam membuat sebuah konten video, jangan sampai mengorbankan perasaan orang lain. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu dari konten atau video yang kita buat, atau dari lelucon yang kita buat, tetapi mengabaikan perasaan orang lain. Kita diuntungkan, tetapi orang lain dirugikan.
Itu namanya egosentris. Dan yang keempat saudara, jangan sampai kita membuat humor yang akhirnya merendahkan kelompok tertentu, etnik tertentu, masyarakat tertentu. Jangan sampai kita membuat konten yang merendahkan orang lain. Nah saudara, saya ingin kita pergi ke bagian yang lebih tinggi dari sekedar lelucu karena peristiwa yang lucu. Tetapi kita masuk kepada bagian di mana kita tertawa oleh karena kebaikan Tuhan. Mazmur pasal yang 126 ayat 1 sampai dengan 2 berkata begini saudara. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesan yang kita dapat dari perikop ini bukanlah waktu-waktu untuk bersyukur atau waktu-waktu untuk memuji Tuhan. Itu ada bagian perikop yang lain. Tetapi perikop ini memberikan kesan kepada kita bahwa kita harus tertawa. Kita bersorak-sorai, saudara. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Saudara pernah nggak perhatiin perusahaan saudara? Ketika saudara melihat perusahaan saudara dan perusahaan saudara ditolong oleh Tuhan. Ketika saudara membaca laporan keuangan. Ketika saudara melihat cash flow perusahaan saudara dan saudara merasa melihat pertolongan Tuhan. Lalu saudara tertawa. Saudara bersorak-sorai kenapa? Kebaikan Tuhan. Bukan karena peristiwa lucu, tapi karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kita ketika melihat anak-anak kita, lalu kita melihat kebaikan Tuhan atas anak-anak kita, lalu kita tertawa. Kenapa? Karena Tuhan baik, anugerahnya melimpah bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh tertawa atas peristiwa lucu, atas kisah-kisah lucu yang memberikan meaning kehidupan dalam hidup kita. Kita bisa tertawa atas cerita-cerita hikayat, atas cerita-cerita anekdot, dan itu membuat kita tertawa, saudara. Tertawalah. Kita juga bisa tertawa, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat peristiwa yang spontan terjadi. Saya masih ingat ketika anak saya main basket, saudara, dan dia melemparkan bola jauh di garis tengah, dan itu sesuatu yang seperti yang mustahil untuk terjadi. Lalu dia dengan sekenanya melempar bola dan bola yang masuk ke jaring, saudara. Dan saya tertawa. Kami tertawa bersama-sama atas peristiwa yang spontan itu. Ada hikayat, ada anekdot yang memberikan meaning meskipun diceritakan dalam bentuk story, kisah yang lucu. Dan kita tertawalah. Ada peristiwa yang spontan. Lalu kita tertawa. Peristiwa-peristiwa yang spontan dalam hidup ini. Tertawa. Ya tertawalah saudara. Tetapi saudara, lebih dari itu jangan sampai lupa bahwa kita juga bisa tertawa bukan karena peristiwa yang lucu. Kita bisa tertawa, terbahak-bahak oleh karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan yes untuk lelucon yang sehat. Dan kita mau katakan no untuk prank. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.